Khadijah begitu ketemu dengan Nabi terpukau. Mana tahu mau buat soundtracknya. Jadi memang berawal dari fisik, Jadi pertama memang dari fisiknya dulu. Setelah itu dari fisik, nggak semua Pak Ustadz jatuh cinta karena fisik. Itulah kenapa sebelum menikah Nabi mengatakan lihat dua. Yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Kenapa disuruh ngelihat telapak tangan? Karena kalau ternyata telapak tangannya kasar, berarti dia budak hamba sahaya. Memang kamu siap punya istri hamba sahaya? Nabi tidak melarang nikah dengan hamba sahaya. Kalau memang dia sudah dimerdekakan, atau memang nanti mau dinikahi dimerdekakan, atau dia menjadi budak hamba sahaya lalu setelah itu mau dimerdekakan, tapi supaya siap dengan kenyataan bahwa dia hamba sahaya. Telapak tangan. Yang kedua kenapa wajah? Karena boleh jadi ngelihat selintas dari jauh, Masya Allah, setelah dekat, innalillah. Jadi memang fisik dulu, berawal dari fisik. Ini masih awal, kita bicara di awal bab nikah, masalah bagaimana memilih pasangan, gitu kan. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah kata kunci yang luar biasa. Kalau memilih pasangan, khusus untuk perempuan dan walinya perempuan, ya, si wanita dan ayahnya yang menentukan nanti pernikahan, gitu. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takum fitnatul ardi wa fasadun kabir." Kalau telah datang kepada kalian wahai kaum wanita, wahai ayahnya, laki-laki yang kalian sudah tahu ridho, terima akhlak dan agamanya. Tidak ada di sini fisiknya, ya, relatif. Ada orang yang suka tinggi, suka pendek, putih, sawo matang, hitam, itu terserah selera dia, itu lain. Yang dimaksud sini globalnya. Yang kalian harus fokus adalah akhlaknya, perilaku, tutur katanya, bermuamalahnya seperti apa, dan agamanya. Azan ke masjid, sholat laki-laki itu, dia menjaga pandangannya, menjaga dari hal-hal yang haram, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Artinya hidup kalian akan kacau kalau bukan itu yang dipilih, gitu. Itu wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Bagi yang mau mengamalkan, alhamdulillah. Yang tidak mau ngamalin berarti akan kena ancaman hadis nanti. Banyak orang, ada kasus rumah tangga pernah, ada ibu-ibu bilang, "Ustadz, saya 10 tahun nikah, suami saya nggak mau sholat. Suami saya suka selingkuh, sana sini segalanya buat macam-macam. Ada yang masih mabuk." Ada juga bapak-bapak pernah bilang, "Ustadz, saya 10 tahun nikah, istri saya nggak mau pakai jilbab, nggak mau bakti, bantu saya untuk bakti dengan orang tua saya, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak jalankan kewajiban, suka bangkang," gitu kan. Ada kemarin satu orang laki-laki, subhanallah, bicara sama saya, "Ustadz, saya baru cerai sama istri." "Kenapa, akhi? Kok bisa cerai?" "Baik, bisa ketemu nggak bicara sebentar?" "Baik, silakan." Kebetulan memang dekat rumah saya dan memang dia saya kenal, gitu. Jadi saya tidak waktu khusus, tapi memang pas mau pulang kami mampir di pinggir jalan, lalu dia ngobrol lah. Dari ceritanya dia, terus terang ya, tidak masuk di akal saya. Saya nggak tahu kalau ada kasus seperti itu. Dia bilang, "Saya kalau mau keluar, istri saya curiga mungkin di luar ini saya akan ketemu sama perempuan, padahal sebenarnya tidak. Pasti pintu dikunci, ditahan. Kalau saya mau keluar, dia aja berantem." Dan berantemnya tuh pukul-pukulan fisik. Loh, ini perempuan dari mana asalnya nih? Gitu. Luar biasa, mau ngajak berantem laki-laki, ngapain? Ngapain ini? Pertanyaan saya satu kepada orang-orang semua ini, kalau ada ibu-ibu pun yang hadir mengalami kasus yang sama, pertanyaan saya coba dijawab dalam hati aja sendiri. Sebelum menikah, tahu nggak kalau orang itu begitu? Umumnya jawabannya sudah. Yang menikah sama laki-laki yang dasarnya selingkuh itu ternyata dia sudah tahu laki-laki ini sebelumnya playboy memang. Udah memang gonta-ganti pasangan. Dia tahu pernah pacaran sama temannya, sama ini, sama itu. Dia tahu, tapi dia menikah. Berarti konsekuensinya harus siap juga dia lakukan setelah nikah. Jangan heran, tidak usah. Udah biasa aja. Karena kita sengaja memilih pasangan yang dasarnya itu sifat dia. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, kalau orang niat mau menikah ya,
Minta, apalagi kalau dia istikharah, minta kepada Allah, Allah berikan banyak isyarat sebelum nikah. Ada informasi sampai tentang orang itu luar biasa gitu. Dia begini, dia begitu, dia pernah bohong, dia pernah dusta, dia macam-macam, gitu kan? Itu sudah isyarat dari Allah. Artinya jangan pilih orang ini nggak baik. Tapi kadang-kadang orang hanya dahulukan fisik saja, nggak apa-apa deh. Nanti gampang. Nanti saya suruh istri saya pakai jilbab. Nanti. Ya jangan heran 10 tahun nikah nggak mau pakai jilbab. Kenapa nggak nikah dari awal yang pakai jilbab? Kenapa harus buat PR? Sekarang kalau mau menikah, bagaimana caranya kalau orang tidak pacaran? Ada rahasianya. Ada 3 poin besar di dalam hukum fikih kita. Tanpa pacaran bisa nikah, bisa tahu siapa dia. Nggak perlu saya buka jilbabnya lihat rambutnya. Nggak perlu harus tes dulu, cek dulu. Pacaran setahun nggak perlu. Gimana caranya? Itu sudah hukum syar'i. Allah turunkan dari langit. Ada 3 hal yang mendasar. Ibu-ibu boleh lakukan, bapak-bapak boleh lakukan. Yang pertama, melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan kita. Dan tolok ukurnya wajah dan telapak tangan saja. Itu hukum syar'i begitu. Wanita kalau dinazar, dilihat wajah dan telapak tangan. Itu tolok ukur. Kata ulama fikih, ini ilmu fikihnya ya, bukan dari saya. Hukum agama menjelaskan wajah itu memberikan simbol dari kepala sampai ke perutnya, dan telapak tangan memberikan simbol dari kemaluan sampai ke kakinya. Itu sudah rahasia umum di kalangan para ulama. Artinya hukum bukan rahasia lagi ya, hukum agama begitu. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Dan Nabi SAW menyuruh boleh melihat wajah dan telapak tangan. Itu tolok ukurnya saja. Artinya itulah yang akan sering kelihatan. Telapak tangan itu punggung ya. Punggung telapak tangan ya maksudnya. Bukan bagian dalam tapi punggungnya. Umumnya seperti itu. Maka yang dilihat 2 hal ini. Tentu ini relatif. Jadi ibu boleh melihat bagian wajah si laki-laki tadi. Oh saya suka melihat alisnya, matanya, hidungnya. Itu bebas dalam hukum syar'i. Tapi sebatas wajah. Telapak tangan, oh iya sudah selesai. Seperti itu tolok ukurnya. Artinya sebagai simbolik badan ya. Yang kedua, mengenali keluarganya. Mengenali keluarga ini caranya adalah keluarga ayah dia itu akan mewariskan fisik. Akan mewariskan fisik kepada anak keturunan kita nanti. Keluarga ayah ya. Jadi kalau keluarga ayah itu tinggi besar badannya, keluarga ayah dia akan begitu keturunan kita. Enggak, ini secara global bu. Kita jangan ambil gini, kita kalau nilai sesuatu jangan substansial, nggak bisa. Kita kalau nilai sesuatu tuh cabang-cabang, nggak bakal selesai masalahnya. Ini global. Kalau orang semuanya ya di Indonesia umumnya makan kerupuk, enggak semua, memang enggak semua, tapi umumnya orang makan. Ini global, sifat global. Yang keluar ini pengecualian, gitu kan? Jadi saya bicara masalah global. Ini hukum syar'i begitu. Dan ini sudah dipraktekin. Ini bukan karangan dari saya, gitu kan? Ini sebuah hukum. Kemudian keluarganya itu diambil daripada hadis Bukhari. Ini kasus terjadi. Ada sahabat kulitnya putih, laki-laki, istrinya putih. Menikah, begitu hamil, melahirkan istrinya, anaknya kulitnya hitam. Hitam kelam anaknya. Hitam kayak orang Afrika, gitu kan? Itu hadis sahih. Lalu si suami spontan, kalau cuman gelap sedikit mungkin ini dia putih, istri putih, ini hitam kelam, gitu kan? Kata si suami spontan, kamu selingkuh. Hadis sahih ini. Kamu pasti selingkuh. Nggak mungkin. Saya putih ini, kamu putih kok anaknya bisa begini. Kata istri, demi Allah tidak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Ributlah 2 orang ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tolong jangan dipotong dulu ya, saya biar cerita dulu. Nanti terakhir pertanyaan, jadi tangkap dulu semua. Jadi akhirnya sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sampai berita ini, beliau dapat wahyu. Beliau tanya si laki-laki, kamu punya kakek hitam seperti ini enggak? Kata si laki-laki apa? Ada, dan masih hidup orangnya. Kata Nabi, ini keturunannya itu. Artinya apa? Makanya sering kita temukan ibu sama ayah beda wajahnya dengan anaknya. Sering ketemu nggak? Ini dari kakek-kakeknya.
dari keluarga, dari pihak ayah, ibu atau ayahnya. Ini hukumnya, hukum syar'i artinya apa? Allah memberikan gambaran kepada kita seperti itu. Ada anak yang mirip ke ibu ke ayah, tapi yang jelas umumnya secara fisik cenderung kepada keluarga ayah. Kalau karakter umumnya turun dari keluarga ibu. Karakter. Saya mau menikah dengan seseorang, gimana caranya saya tahu sifat-sifat umumnya? Maka lebih cenderung dilihat kepada keluarga ibunya. Keluarga ibu itu mewariskan karakternya. Oh, keluarga umumnya ibunya itu dosen, guru-guru, pedagang. Oh, orang baik-baik, keluarga baik-baik. Sudah, itu sudah umum, umumnya. Jangan bicara substansialnya. Umum, secara global sudah begitu. Karena nanti kalau kita bicara substansial, bisa saja anak ini terpengaruh dengan poin yang ketiga. Harus satu sama yang lain berhubungan ya. Melihat fisik, mengenali keluarga, dan yang ketiga adalah mengenali lingkungannya. Lingkungan, dia kuliah di mana, dia kerja di mana. Biasanya kalau bahasa, bolehkah bertanya? Boleh. Hobi kamu apa? Kalau weekend kamu kemana? Oh, saya biasanya ke karaoke, saya biasa ke bar, saya biasa kumpul sama teman saya ke pantai, saya hobi naik gunung, saya ini. Dari situ sudah bisa ditangkap. Oh iya, lingkungannya. Oh, saya kalau weekend saya taklim, pengajian di sana. Kalau azan saya sholat di sini, kan gitu. Lingkungan membentuk. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad SAW. Ingat, ini majelis ilmu, taklim agama, bukan karangan saya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Di mana lingkungannya dia. Boleh sebelum menikah kita tanya, kamu bekerjanya di mana? Kamu di bidang apa? Oh, saya biasa, saya kerja rentenir. Misal, siapa kamu kerjanya apa? Oh, saya pemilik hotel. Hotelnya di sana terkenal, tempat itu suka banyak perzinahan. Udah bisa jadi tolok ukur. Ini sebuah hal yang mesti difahamin ya.